Fatality, brutality. Woo, oke. Akhirnya Mortal Kombat kedua sudah meriliskan official trailernya di ajang IGN Fest jam 1 subuh kemarin. Mohon maaf ya, gue nggak reaction di jam 1 subuh kan. Satu, gue tertepar. Yang kedua, gue capek pak. Oke, jadi gue nggak bisa nungguin sampai subuh pak ya. Jadi trailer ini akhirnya dirilis pas jam 1 subuh tadi. Dan gue akhirnya syuting hari ini ya, di hari Kamis jam 4 subuh. Gokil ya. Oke, jadi pada video kali ini gue akan mereaction sekaligus gue akan nge-breakdown dikit apa aja yang gue temukan di official trailer kedua untuk project film Mortal Kombat kedua yang satu ini. Seperti kalian tahu ya bahwa tahun ini ada dua film adaptasi game yang sangat gue tunggu banget. Yang pertama, which is itu adalah Mortal Kombat kedua ini yang akan siap tayang kalau nggak salah di bulan Mei ya, bulan Mei. Yang kedua adalah filmnya Street Fighter The Movie. Maka dari itu, gue sebagai fans pecinta film game-game lama ya, di zaman-zaman kita yang udah pernah merasakan game Nintendo, ya kan, PS1, PS2, pasti sangat senyum-senyum mengenai tahun ini Pak. Karena kita udah diberikan berbagai macam film adaptasi game arcade yang akan diangkat kepada film yang satu ini. Dan sekarang waktunya Mortal Kombat kedua akan memunculkan promosi keduanya, yang dimana untuk durasinya sekitar 2 menit 22 detik. Oke ya, karena mohon maaf ya, film pertama itu nggak penting banget, yang dimana mereka mengangkat si Cole Young sebagai tokoh utamanya. I mean, who is Cole Young gitu loh. Jadi ya, itu bukan sebuah tokoh game yang pernah kita tahu. Itu ada tokoh original Pak. Oke, itu gue kecewa banget sih. Ngapain? Ya ngapain? Karena maaf men, fokus utama di film pertama itu adalah si Sub-Zero Bihan yang merupakan tokoh penjahatnya, dan juga Scorpion kan, gitu kan. Makanya kenapa harus ke Cole Young? Mending lu fokus kepada Liu Kang men. Liu Kang Kung Lao kan lebih jelas kan, yang merupakan tokoh paling legend di era-era Mortal Kombat yang pertama kan lebih jelas. Ada Sonya Blade, ada juga si Liu Kang Kung Lao ya kan lebih oke daripada ngangkat si Cole Young. What the hell gitu loh. Gua nggak suka memang. Makanya di film kedua ini akhirnya dari pihak produsernya udah mendengarkan keluhan para fans, yang dimana mereka mengangkat tokoh legend dari era Mortal Kombat pertama, yaitu adalah Johnny Cage, yang merupakan aktor legendaris sekaligus adalah aktor stuntman paling terkenal di franchise game Mortal Kombat yang satu ini Pak ya, yang resmi akan diperankan oleh Bapak Karl Urban, mantan pemeran The Butcher di serial The Boys. Oke ya, yang setahu yang gua tahu memang si Karl Urban ini itu adalah aktor yang cukup oke aktingnya, dari segi bentuk sifat tangilnya, sifat yang begitu bisa dibilang cukup ngeselin, yang dimana hal itu persis dengan Johnny Cage yang gua kenal di versi gamenya. Bahkan ketika di official trailer kemarin aja, gue cukup puas kok bagaimana bentuk plot seperti apa, bagaimana bentuk pengarahannya, dan apa aja yang pernah ia ciptakan sebagai aktor di film itu ya. Itu bagus banget ya, untuk menggambarkan dia bahwa itu adalah aktor lama yang udah nggak laku lagi. Maka dari itu ya, di video kali ini aku akan mereaction sekaligus aku akan membreakdown mengenai apa aja beberapa adegan yang akan gua dapatkan di trailernya Mortal Kombat kedua yang satu ini. Oke, so tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction official trailer kedua Mortal Kombat. Wow, oke, bootnya Johnny Cage ya. Oke. It's not destiny. It's not something you're born with. Oh, Kitana. It's searching for greatness. Oke. You have been chosen for Mortal Kombat. Wise. This entire time. Oke. Kitana. I really don't feel comfortable hitting a girl. Don't worry. You won't. Pakai nanotech lo. Send me back. I want to go back. The rules of the tournament are simple. Our fates would not be settled by the size of our arms. Oke. They would be decided by combat. Kung Lao dan Liu Kang, Kung Lao balik. I'm not some great warrior. Oke. I'm not some champion.
Oh, Scorpion lawan Noob Saibot juga loh. The war for the fate of your world. Oke, Shao Kahn. Finish him. Oke. Oke. Earth belongs to me. Oke. Do not kneel! Samsung. To face this together. Let's go, baby. Oke. Liu Kang udah upgrade, Pak. Oh, Shao Kahn dia. Are a part of this now. Ah. Oh. Ush. It's showtime. It's showtime! Whoa! Get over here! Woo! Whoa! Johnny Okay. will definitely die. Waduh, oh Baraka nih. Wow! Mortal Kombat. Gua langsung sekilas inget masa kecil gua, Pak, karena gua udah nonton berkali-kali film Mortal Kombat era 95 sama film sequel keduanya Annihilation tahun 97 yang bisa dibilang cukup mengawali gua sebagai fans Mortal Kombat untuk memahami bagaimanakah lore cerita dari game yang satu ini, Pak ya. Dan sekarang ketika pas gua nonton dengan trailernya, sepertinya dari pihak sutradaranya sangat benar-benar menghormati dari adaptasi gamenya, Pak. Jadi nggak akan seperti kayak konsep yang ngawur seperti film pertama, tapi mungkin saja akan ada perubahan retcon yang akan terjadi kepada film kedua yang satu ini. Tadi sempat aku ngelihat beberapa ada adegan cukup familiar yang dimana kembalinya Kung Lao. Nah, Kung Lao itu seharusnya udah mati di film pertama yang dimana jiwanya udah diserap oleh Samsung kan ya. Tapi di film kedua ini entah bagaimana caranya dia akhirnya udah kembali. Nah, untuk Kung Lao, gue sepertinya agak curiga di film kedua ini. Kung Lao tidak kembali. Oke, jadi Kung Lao yang kita lihat di film kedua ini ketika dia melawan Liu Kang sampai sendiri, itu adalah Samsung yang menyamar, men. Karena apa? Ketika Samsung udah mengambil sebuah jiwa-jiwa tokoh-tokoh yang udah pernah ia bunuh, dia bisa menyamar sebagai orang itu, Pak. Apalagi Samsung merupakan seorang bawahan Shao Kahn dan dia adalah penyihir paling terkuat di Outworld, oke? Jadi ketika dia udah menjadi Kung Lao, bisa aja karena dia adalah orang yang udah mengisap jiwa Kung Lao di film pertama. Makanya bisa gue katakan sepertinya Kung Lao yang hadir di film kedua itu adalah bukan Kung Lao yang asli, melainkan Samsung yang menyamar untuk mengelabui Liu Kang sebagai sahabatnya sendiri. Apalagi di film pertama juga diangkat kalau Liu Kang adalah champion yang udah bertahan lama di dunia Mortal Kombat yang satu ini. Yang dimana hal itu sesuai kepada versi game klasiknya di zaman-zamannya PS2 dulu ya. Oke, boleh. Bagus nih, gue suka nih. Dan juga tadi sekilas gue melihat ada si Scorpion, oke, alias Hanzo Hasashi yang melawan dua Noob Saibot. Yang dimana mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Sub-Zero Bihan ketika dia mati di film pertama, akhirnya dia angkat bangkit kembali sebagai musuh. Yang dimana akhirnya dia berubah menjadi seseorang yang bernama Noob Saibot. Yang dimana meski bentuk armornya, bakal wajahnya udah berubah menjadi hitam pekat dan menjadi makhluk yang tanpa jiwa sama sekali, Pak. Yang dimana ada sebuah adegan ketika Scorpion itu akan melawan dua Noob Saibot. Yang dimana di versi game juga, Noob ini adalah tokoh Mortal Kombat yang bisa membelah diri seperti amuba, Pak. Oke, jadi gue pas ketika lihat ya, oke, ini udah sesuai banget kepada versi gamenya banget sih. Tapi gue nggak tahu ya apakah akan ada Sub-Zero lainnya, karena di versi gamenya aja Sub-Zero itu ada dua orang. Yang pertama adalah Bihan, kakaknya. Yang kedua adalah si Kuai Liang. Nah, katanya Kuai Liang akan hadir juga kepada film kedua ini, Pak. Tapi gue nggak tahu siapakah aktornya. Gue nggak tahu bagaimana bentuk armornya seperti apa. Tapi katanya Kuai Liang akan hadir ke film kedua ini. Dan juga tadi gue sempat lihat bagaimana bentuk Shao Kahn ketika dia akan melawan si Liu Kang. Itu gue ketika lihat Liu Kang ketika dia mengeluarkan sosok naga apinya ya. Wow. Itu sesuai banget kepada versi gamenya, Pak, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk gerakan fatality dari Liu Kang di gamenya Mortal Kombat yang pertama sama di versi gamenya Mortal Kombat Shaolin Monk. Sama semua, Pak, anjir lah.
Dan gua langsung ke callback kepada filmnya Mortal Kombat Annihilation, yang dimana akhirnya Liu Kang ada sebagai finalis untuk melawan Shao Kahn sebagai Emperor of Outworld. Seperti itu ya. Oke, boleh. Dan juga tadi aku sempat menemukan ada penampakan Baraka. Nah, ini mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu. Jadi Baraka itu juga merupakan musuh bebuyutan dari Johnny Cage di versi gamenya, Pak. Pokoknya Johnny Cage ketika di versi gamenya itu punya dua musuh bebuyutan, antara Baraka dan juga Reptile, Pak. Nah, kalau di versi film ini ya, Reptile udah tewas di film pertama yang dibunuh oleh Kano. Dan di film kedua ini akhirnya mereka mengangkat si Baraka sebagai musuh utama Johnny Cage di turnamen Mortal Kombat berikutnya. Oke, boleh. Gokil. Gua suka sih. Gokil, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai trailer keduanya Mortal Kombat yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.